Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVRI dimanapun Anda berada? Saya Wahyudin Abu Bakar. Kita bersama-sama di obrolan para IKT spesial. Spesial karena tamu-tamu saya yang ada, dan memang spesial karena kita membahas topik terkait dengan bagaimana mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 khususnya di Kota Makassar. Banyak hal yang menarik mencermati perjalanan Pilkada kita di Sulawesi Selatan, terkhusus di Kota Makassar. Beberapa waktu lalu kita melihat bagaimana KPU sudah memberi ucapan selamat kepada warga Makassar yang menggunakan hak pilihnya. Catatan angka partisipasi yang tinggi, kekhawatiran terkait dengan ada beberapa hal yang membuat kita harus waspada, ternyata dijalani dengan baik. Pasca pelaksanaan pilkada belum berapa jam, ada beberapa ungkapan-ungkapan yang menyejukkan, terutama melihat hasil hitung cepat, dan sampai sekarang KPU Makassar juga sudah menetapkan siapa yang meraih suara terbanyak di Pilkada Kota Makassar. Dan bagaimana proses berikutnya, ini akan kita bincangkan dengan tamu-tamu spesial saya yang saya undang hadir di obrolan para IKT spesial saat ini. Saya ini di samping kiri saya sudah ada Pak Farid Wajdi, ini komandan atau ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. Terima kasih Pak Wajdi sudah menyediakan fasilitas tempat dan bersama kita di KPU Kota Makassar. Perasaannya gimana Pak? Lega gimana setelah sekian lama disibukkan dengan berbagai hal-hal yang ada yang khawatir, ada yang domba-domba. Perasaan Pak Farid gimana sekarang nih? Iya, Kak Wahyu dan pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah. Kalau pertanyaan spesifiknya begitu dan jawabannya disimplifikasir, saya sekarang dalam keadaan senang. Aduh, senang ya. Kami beberapa waktu yang lalu mengorganisir pesta. Iya. Jadi ya kalau kita bikin pesta kita senang-senang semuanya. Oke. Biasanya kan ada pesta berproses dengan ribut-ribut, tapi Makassar berproses dengan anteng dan damai gitu ya. Alhamdulillah, ini berkat kerja kolaboratif. Saya kira pemilu itu kali ini kita membuktikan, menjawab konfirmasi bahwa pilkada itu kerja keroyokan. Pilkada KPU kota pada beberapa hal kewajibannya mengorganisir teknikalitas administrasi. Substansi, esensi dan nilainya adalah kerja kolaboratif kita semua. Dan di sini ada ruang besar masyarakat sipil, warga kota, semua stakeholder yang saya kira kita punya kepentingan untuk pilkada yang kondusif. Catatan pertama saya kolaboratif, nanti kita dalami itu. Dan juga ada Mardiana Rusli, aktivis jaringan demokrasi Indonesia, juga sudah hadir dan saya undang khusus untuk memberi ulasan dan analisis bagaimana tahapan kemudian bagaimana pelaksanaan pilkada 2020 khusus Makassar dan Sulawesi Selatan. Terima kasih Bu Ana sudah hadir. Melihat pilkada usai, apa yang menjadi keywordnya di situ atau simpulan yang sudah didapatkan, singkat? Iya, kalau kita bicara tentang pasca, ya, itu saya kira proses perjalanan pilkada ini berjalan dengan baik pada hasil. Tetapi pada proses membutuhkan evaluasi, misalnya dari aspek integritas, manajerial dan manajemen penanganan pilkada, baik pra kondisi, pada hari dan pasca. Apalagi pasca ini kan grafik tentang kepatuhan kita tentang standarisasi COVID itu sendiri masih goyang ya. Kita baru kemarin dapat informasi pagi ini Pak Husler meninggal. Jadi standar itu yang perlu kita perketat. Dan kita berharap teman-teman mengisolasi diri dengan memperkuat keamanan. Utamanya penyelenggara ya, yang berinteraksi banyak dengan pemilih itu. Harus mengkonfirmasi posisi diri masing-masing. Pak Kafrawi Saenom dari Lembaga Studi Kebijakan Publik yang memimpin mengkoordinasi pendampingan, pengawasan atau pengamatan ya, pengamatan pemantauan di TPS yang ada. Itu melibatkan berapa orang saat itu Pak Kafrawi? Jadi kami dari LSKP ini membuka kegiatan relawan pemantau kemarin, sebanyak 50 pendaftar, terdiri dari beberapa mahasiswa dan ada dari masyarakat sipil juga ikut terlibat. Kita mantau 9 kecamatan. Jadi kita tidak mantau keseluruhan, mantau semua kecamatan, tapi kami
memotret di 9 kecamatan, berikut juga tempat-tempat fasilitas umum, itu rumah sakit, ada juga balai rehabilitasi kami datang pantau, dan lembaga pemasyarakatan. Jadi itu semua tempat kami memotret kemarin. Proses hasil potretnya gimana? Jernih, kabur, buram? Hasil potretnya tentu masih banyak proses yang perlu kita benahi bersama. Proses yang perlu benahi bersama ya. Ini hajatan kita bersama, tadi kata Ketua KPU Kota Makassar mengatakan bahwa ini adalah acara kita. Jadi ya betul, kita ini semua baik dari penyelenggara maupun dari masyarakat sipil juga harus sama-sama aktif terlibat dalam menyukseskan kegiatan kepemiluan selanjutnya. Jadi catatan ini penting sebagai pegangan bahwa pilkada-pilkada berikutnya ada beberapa hal yang membutuhkan perbaikan, membutuhkan evaluasi untuk tidak terjebak pada hal-hal yang sama. Itu catatan sementara kita. Apa itu? Nah, kita mulai berbincang ini. Pak Ketua dulu, setelah apa lagi agenda ini? Sudah ditetapkan pemenangnya. Berikutnya Pak, agenda terdekat kita secara regulatif adalah penetapan calon terpilih. Nah, penetapan calon terpilih secara normatif tentu kita menunggu tahapannya adalah paling lama 5 hari setelah pemberitahuan registrasi perkara konstitusi. Nah, artinya kalau Makassar tidak ada sengketa, maka akan disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam registrasinya tidak ada Makassar. Nanti akan dilaporkan secara berjenjang oleh MK, akan memberitahukan kepada KPU atas permintaan KPU, kemudian KPU menginformasikan kepada seluruh KPU provinsi dan kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada. Setelah pemberitahuan itu paling lama 5 hari kami harus melakukan penetapan calon terpilih. Jadi bisa jadi tidak sama ya antara seluruh kabupaten kota penyelenggara pilkada yang punya gugatan akan berproses di Mahkamah Konstitusi, yang tidak ada gugatan akan berproses di Kementerian Dalam Negeri. Betul. Itu yang menjadi menarik. Tapi Pak Ketua, dalam tidur malamnya Pak Ketua pernah tidak membayangkan bahwa happy endingnya akan cepat begitu? Di tengah misalnya kita membaca ketika rencana debat terakhir digambarkan bahwa kondisi akan memanas, ya. Kemudian harus di luar kota Makassar. Ini frame yang kita terima di publik. Sekeras apa nih nanti gesekan yang akan terjadi? Tapi begitu habis penghitungan, ada penghitungan cepat, ada pidato penerimaan dan lain sebagainya, langsung tensinya turun dan semua berpelukan. Membayangkan begitu enggak di tahapan-tahapan pilkada itu? Ya, tentu saja kan secara objektif ya. Makassar itu dalam IPKP yang dirilis oleh Polri itu di zona merah. Begitupun dengan IKP, Indeks Kerawanan Pemilu yang dirilis oleh kawan-kawan Bawaslu, itu juga sama-sama di zona merah. Sehingga tentu ini menjadi perspektif bagi kami sebagai penyelenggara untuk memitigasi potensi risiko. Nah, tapi kalau misalnya kalau tanya tentang tidur malam, kami menikmati proses ini dengan baik. Nah, teman-teman di KPU itu tentu ini diproyeksikan. Kalau kita lihat ketegangan yang menjadi konfirmasi ke publik bahwa seolah-olah Makassar tegang itu sebenarnya kan terjadi pada letupan-letupan kecil ya. Nah, tapi secara simultan itu tidak terjadi di seluruh kota, sehingga kami tentu saja punya kepentingan untuk memastikan suasana yang stabil ini tetap terjaga dengan baik. Makanya setiap rekomendasi yang berkaitan dengan potensi crash itu kami harus ambil alih. Kami harus adaptasi itu sebagai strategi kebijakan. Termasuk di dalamnya adalah kalau misalnya isunya terkait dengan bagaimana debat dilaksanakan di luar kota dan sebagainya. Sebenarnya ini soal perspektif kita memitigasi potensi risiko. Tidak berarti bahwa Makassar ada pada zona rawan secara teknis ya, tetapi ini menjadi catatan bagi kita bahwa suasana yang cukup kondusif dalam pengelolaan tahapan kemarin dalam proses itu harus dijaga. Nah, output menjaga itu sebenarnya adalah ya paling simpel adalah mencegah kerumunan secara agresif pada satu tempat satu momen tertentu. Jadi walaupun status zona merah, tapi penyelenggara KPU tidak menjadikan zona merah itu menjadi momok dan sama sekali itu bukan momok, hanya menjadi perspektif bagi kami, menjadi early warning bagi kami bahwa Makassar ini kalau salah treatment bisa bahaya buat semuanya. Sehingga indeks persepsi IPKP kemarin yang dirilis oleh Mabes Polri dan IKP yang dirilis oleh Bawaslu itu menjadi catatan bagi kami dalam merumuskan kebijakan-kebijakan. Tapi itu kan tidak terjadi begitu saja Pak Ketua, karena ini proses penyelenggaraan tahapan banyak orang terlibat. Kalau kita runut dari pertahapan kemudian sampai pada hasil akhir, apa yang paling menunjang dalam proses tahapan itu yang membuat ketika diumumkan hasilnya riak itu tidak ada yang bisa tidak terjadi letupan dan lain sebagainya. Yang paling penting yang menunjang itu semua?
Saya kira dua hal ya. Kalau kita lihat IKP yang dirilis oleh Bawaslu, ada dua variabel dominan sebenarnya. Pertama, netralitas penyelenggara. Yang kedua, soal transparansi pengelolaan tahapan. Dua isu ini 100% bisa dieksekusi oleh KPU Kota dalam struktur kerja. Kami memastikan penyelenggara kami diseleksi dengan proses yang terukur. Itulah sebabnya kalau teman-teman pantau bagaimana rekapitulasi dan proses pengelolaan tahapan di tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, semua ANSI bicara soal teknikalitas tahapan. Tidak ada satupun yang bicara tentang integritas penyelenggara kami di tingkat kota. Saya mau bilang begini, Kak. Kami saat ini lagi memanen sebenarnya buah dari seleksi penyelenggara ad hoc kami yang kami anggap terukur. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor keterbukaan informasi ini menjadi hal yang, kan begini, pilkada itu sepertinya informasi eksklusif. Hanya calon yang tahu, hanya ini yang tahu. Dalam banyak hal kita membuka tahapannya ke publik agar setiap orang bisa mengasesmen bagaimana proses itu, proses pengelolaan tahapan itu dikelola oleh KPU Kota. Kemudian yang ketiga, saya kira yang kami coba kendalikan di sini adalah bagaimana komunikasi kami dengan tim calon, LO. Ruang komunikasi ini menjadi, saya kira menjadi standar yang kami, di lain hal tentu saja komunikasi kami dengan Bawaslu sebagai mitra penyelenggara tentunya yang cukup komunikatif, kami berkolaborasi dengan efektif dengan kawan-kawan Bawaslu, sehingga proses penyelenggaraan tahapan kita nyaris tidak ada isu-isu yang berkaitan dengan integritas penyelenggaraan. Jadi keterbukaan, integritas yang terjaga dari hasil seleksi itu catatan yang membuat hasil akhir menjadi lebih tenang begitu ya. Mubardiana ini dari Jaringan Aktivis Demokrasi Indonesia. Jadi catatannya apa yang menjadi penting untuk kita lihat dalam proses pelaksanaan? Saya kira kita tidak boleh terjebak pada euforia hasil ya. Karena kualitas demokrasi itu ditentukan dengan proses. Pertama adalah kedaulatan dari pemilih itu sendiri, baik dari aspek keamanan, kesehatan COVID-19, dan dua dengan aspek hak politiknya. Nah, aspek keamanan saya menekankan pada pemantauan kita pada dua hal itu. Pertama adalah bagaimana sih penerapan standar COVID-19 pada tingkat TPS dan ke rekapitulasi berjenjang di kecamatan bahkan di kota. Monitoring kami bersama Netfit, teman-teman Netfit itu memantau ada sekitar 45 TPS. Sebenarnya standar penanganan secara normatif sudah dijalankan secara fasilitas, tetapi ada beberapa catatan tentang konsistensi penyelenggara maupun pemilih itu yang tidak menggunakan masker secara kontinu. Misalnya pada proses berjalan itu mereka masih melepas masker. Yang kedua adalah pencampuran terkait bilik standar khusus 37,3% dengan bilik umum. Di beberapa TPS yang kita pantau termasuk TPS 2 di Jalan Rapocini itu ada, dan beberapa TPS itu malah terjadi pencampuran TPS yang khusus dan umum. Nah, ini sebenarnya sangat rentan. Maksudnya ini ada khusus itu adalah ketika ada pemilih yang bersuhu 37 derajat,3 maka dia masih dalam kaitan khusus, protokol COVID ya. Jadi pencampuran ini membuat kerentanan terjadi penyebaran virus. Beruntung kita tidak menemukan secara spesifik pemilih yang kategori 37. Yang kedua adalah continuity test ketika ditekankan di TPS. Mereka harus standar protokol. Tetapi ketika dilakukan rekap berjenjang pengamatan teman-teman Netfit, itu malah banyak yang melepaskan masker, tidak menggunakan standar. Kemudian dari posisi jarak ketika rapat rekapitulasi. Itu yang menurut kita perlu menjadi perhatian. Kenapa sisi lain adalah banyak sekali TPS yang longgar dalam konteks pelarangan membawa anak. Itu kita temukan di Bontoala TPS 24, kemudian ada beberapa di TPS 11 Tamalan Rea Jaya, itu juga kita menemukan anak-anak. Anak-anaknya kan nggak boleh karena penyebaran virus itu dikhawatirkan terjadi di TPS. Kaitan protokol ini ya. Jadi terkait dengan protokol. Jadi sebenarnya kalau kita bicara hal-hal yang sering kali dilupakan itu ada 3 poin itu tadi, bahwa anak, kemudian pencampuran bilik, kemudian konsistensi dalam penggunaan masker. Itu gambarannya ada pada pengetahuan pengelolaan TPS-nya, anggota KPPS-nya, atau ini karena apa sih, suasananya sangat akrab sehingga membuat
apa namanya ada kelonggaran. Iya kan kita bicara tentang kedisiplinan, bahwa disiplin ini sudah dikampanyekan KPU dari jauh hari. Itu berlaku buat penyelenggara di tingkat bawah maupun pemilih. Nah yang kedua soal manajerial dan kinerja penyelenggara. Memang kita melihat bahwa hak politik pemilih itu harus digaransi melalui proses kinerja yang bagus di tingkat penyelenggara. Ada ketemuan kita, pemilih yang tidak bersyarat itu sudah masuk dalam DPT, padahal itu tidak boleh sebenarnya. Tidak bersyarat ya, oke. Iya, dia TNI Polri. Persentasenya besar atau kecil? Kita kasuistik. Oke. Di per TPS ada ya? Per TPS. Jadi dia TNI Polri, tapi dia hampir saja menggunakan hak pilihnya. Kebetulan pemantau waktu itu mengatakan jangan, karena itu akan berpotensi PSU. Yang kedua ada juga saksi yang mengajari penyelenggara itu melakukan tata cara pemungutan hasil penulisan C1 karena saksi ini mantan penyelenggara sehingga ketika kita simulasi ada KPPS yang memang tidak mengikuti proses BINTEK, ada transformasi BINTEK yang juga tidak selesai di tingkat KPPS. Bu Ana, dari temuan-temuan itu kalau kita hitung TPS-nya 5.000-an ya, berapa? 2.300. Kalau kita lihat persentase dari 2000 itu apa simpulannya? Kita tidak bicara presentasi ya, karena kita melakukan simulasi TPS. Tapi kasuistik ini penting karena terkait dengan bagaimana proses kerja dan transformasi penyelenggara secara berjenjang itu dalam kepatuhan terhadap menjalankan tugas-tugas di TPS maupun di Rekap. Baik. Ini menyangkut hak politik loh. Misalnya kita bicara tentang DPT. DPT yang kemudian kalau saya membaca di hasil KWK, ada DPT yang telah ditetapkan itu tidak sama dengan TPS. Itu saya akumulasi dari satu kecamatan. Ini misalnya turunan DPT tidak sampai sama ke dengan KPPS itu tidak sama ya? Tidak sama secara jumlah. Sederhana mungkin, tetapi buat saya bahwa ketidaksamaan itu akan berimplikasi dengan logistik surat suara dan potensi menghilangkan hak pilih orang ketika dia ter-PS. Pengabaian di situ konsekuensinya ke belakang bisa panjang. Bisa panjang. Dan kasusnya ini ada ketua KPU Sulsel, Pak Iqbal Latif itu biasanya masuk dalam DPT, ini malah hilang dan hari-hari dia menggunakan DPTB. Kalau di pilkada pemilu soal DPT ini selalu menjadi pembicaraan yang menarik untuk kita lihat kesempurnaan dan beberapa halnya. Kita tahan dulu Bu Ana, saya ke Pak Kafrawi. Pak Kafrawi ini mengerahkan juga relawan-relawan untuk memantau. Kalau Bu Ana melihat penegakan protokol COVID-19 di TPS, catatan dari LSKP saat itu apa yang paling urgent? Iya, jadi memang kami melihat dua hal penting. Di antaranya pertama protokol kesehatan karena terkait dengan masa pandemi. Kedua kita melihat melalui proses penyelenggaraan sendiri. Jadi beberapa TPS dalam pantauan kami itu di LSKP misalnya masih ada integritas penyelenggara yang belum maksimal. Takarannya apa? Takarannya apa? Pertama, mereka masih sering bertanya-tanya, bahkan berkonsultasi ke saksi. Kalau tadi hasil pantauannya dari Jadi tadi bilang masih ada yang berkonsultasi, bahkan diajari oleh saksi, ya memang seperti itu. Ada juga yang kami temukan di lapangan seperti itu. Walaupun misalnya kasuistik, karena mereka sudah di BINTEK, ada bimbingan teknisnya penyelenggara. Selain itu, akuntabilitas pilkada kita ini masih banyak yang diliputi kecurangan. Kenapa saya bilang kecurangan? Karena masih ada saja tokoh masyarakat yang aktif untuk berkampanye di TPS, padahal di hari pelaksanaan itu. Padahal di hari pelaksanaan itu bahkan saksi pun tidak boleh memakai atribut-atribut saksi yang dia mungkin karena dia tokoh masyarakat sedikit lebih berani begitu ya. Bukan hanya memakai atribut dan berteriak untuk mengarahkan masyarakat untuk memilih calon. Itu kami temukan di TPS di Rapocini. Jadi temuan-temuan ini jadi catatan kami terkait dengan perlunya kapasitas penyelenggaraan ini perlu semakin ditingkatkan. Kami tahu bahwa proses penyelenggaraan kapasitas penyelenggara ini mengalami banyak kendala di masa pandemi karena mungkin sulitnya untuk bertemu langsung sehingga kurang maksimal mungkin kapasitas yang diberikan untuk penyelenggara sampai di tingkat bawah. Walaupun demikian kami salut dengan hasil kerja keras KPU karena
di masa pandemi ini masyarakat mampu untuk berbondong-bondong datang ke TPS, walaupun suasananya orang banyak dihantui dengan berita-berita hoax, tapi masyarakat mau untuk ini pesta kita bersama, dari kita meramaikan, dan itu hasil angka partisipasinya lebih tinggi dibanding bukan pada zaman pandemi ya. Betul. Catatan di Pilkada Makassar ini yang paling tinggi. Ya, sudah jadi di atas 50%. Betul, di atas 50%. Hasil pantauan kami pun di sampel TPS yang kami pantau itu di atas 60% partisipasi masyarakat. Jadi walaupun angkanya berbeda-beda, tapi ini saya rasa keberhasilan kita bersama. Tentu KPU sebagai penyelenggara ya kami apresiasi. Selain itu ya pihak pemerintah, keamanan, dan yang tentu semua masyarakat yang ikut menyukseskan pesta demokrasi kita ini. Dari secara umum memang problemnya ada pada person-person ataupun tim yang ada di TPS sebagai penyelenggara. Apakah memahami, punya kompetensi, kemudian menjalankan apa yang sudah menjadi hasil BEMTEK itu? Iya, jadi person-person saya rasa, karena hasil pantauan kami ini kadang ada benturan antara pendapat satu KPPS dengan yang lainnya. Jadi memang itu proses pelaksanaan yang kadang terjadi keributan sedikit. Misalnya di lembaga pemasyarakatan kemarin misalnya ada sempat salah hitung, tapi ternyata ketika diteliti kembali ternyata sudah selesai akhirnya. Jadi mengambil keputusan pada akhirnya bisa diterima, itu penting juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على اللهم رب هذه الدعوة التامة
التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Iya, jadi person-person saya rasa, karena hasil pantauan kami ini kadang ada benturan antara pendapat satu KPPS dengan KPPS yang lainnya. Jadi memang itu proses pelaksanaan yang kadang terjadi keributan sedikit, misalnya di lembaga pemasyarakatan kemarin misalnya ada sempat salah hitung, tapi ternyata ketika diteliti kembali ternyata sudah selesai akhirnya. Oke, Karena, jadi mengambil keputusan pada akhirnya bisa diterima itu, ya, itu penting juga itu. Persoalan teknis sebenarnya. Saya kira begitu. Ya, Pak Farid, bagaimana kita bisa dapat gambaran, karena bagaimanapun kita baca terkait dengan pengelola, misalnya mulai dari KPPS, kemudian di tingkat kecamatan itu sulit mencari orang, kemudian bagaimana harus lolos rapid dan lain sebagainya. Problematika yang ditemukan ditemukan oleh LSKP itu kita bisa lihat apakah persoalan pembekalan di Bintek atau apa yang menjadi catatan dari hal tersebut, Pak Ketua? Ya, kawan dan pemirsa, saya kira kan isunya ada dua ya. Tadi menarik disampaikan oleh Pak Dokter dan Bu Ana tadi bahwa pertama prokes ya yang pertama. Ya. Nah, terkait dengan protokol kesehatan sebagai operator teknis, kami membekali seluruh penyelenggara kita sampai ke level KPPS ya dengan protokol kesehatan dasar. Ya. Nah, karena kita sadar bahwa Undang-Undang 6 nomor 6 tahun 2020 yang menjadi dasar regulasi kita mengelola tahapan adalah undang-undang yang berperspektif pencegahan COVID-19. Outputnya adalah pada pengelolaan tahapan KPU Kota harus memfasilitasi. Nah, tentu soal kepatuhan ini soal lain ya, tetapi secara regulatif KPU Kota diwajibkan secara normatif untuk memfasilitasi semua protokol kesehatan sampai ke level TPS. Dan sampai dengan hari Dan itu dibarengi dengan pencukupan anggaran untuk mencukupi fasilitas itu. Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Anggaran untuk protokol kesehatan lebih dari cukup. Ya. Nah, kemudian persoalannya muncul ketika KPU dinisbatkan sebagai penanggung jawab pengendalian pencegahan COVID-19. Ini jadi masalah serius bagi kami, karena bagaimanapun kami biasanya kelola tahapan pemilihan, tidak biasa mengelola tahapan pengendalian pencegahan tugas tambahan gitu. Ini tugas obligasi tambahan. Nah, tentu saja di musim penyelenggaraan yang pendek, kalau kita ingat tahapan ini aktif di bulan Juni ya, Juni sampai dengan sekarang, kita kemudian dipaksa untuk belajar cepat memfasilitasi semua protokol kesehatan. Bagaimanapun dengan semua kemampuan yang kami dengan kemampuan anggaran dan sebagainya, kami tetap bukan ekspor di bidang pengendalian COVID-19 ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan teknikalitas keterampilan teknik penyelenggara kami di level ad hoc. Nah, ada banyak temuan dan kami juga merespon, dan alhamdulillah ada masukan dari pemantau bahwa ada banyak hal yang harus dievaluasi. Tetapi tadi yang betul yang Ibu Ana sampaikan soal ada administrasi pada level KPPS. Nah, esensinya adalah kami harus melakukan perbaikan administrasi pada rekap berjenjang. Kami juga merespon itu. Kalau teman-teman mengikuti rekapitulasi di tingkat kota, kami melakukan beberapa perbaikan, terutama pada komponen data administrasi pemilihan. Seperti yang Ibu Ana sampaikan tadi, DPT kita itu di ujung TPS di kota itu tidak match. Nah, sehingga pada rekapitulasi tingkat kota kami membuka data TPS untuk menghitung di mana kesalahan inputnya. Nah, alhamdulillah sampai dengan rekapitulasi berakhir ketemu ini. Kelebihannya kami bersyukur karena kita dibantu dengan sistem informasi rekapitulasi. Sehingga seluruh warga kota itu bisa langsung mengasesmen hasil di TPS di seluruh Indonesia. Sehingga kita langsung bisa mengejar ini salah inputnya di mana. Alhamdulillah berdasarkan, dan tidak dibiarkan salah keterusan. Kami tidak biarkan salah. Di rekapitulasi tingkat berjenjang di kecamatan itu sudah diselesaikan. Hanya saja masih ada yang bocor-bocor, masih ada yang belum clear. Di tingkat kota kami tertibkan, dan alhamdulillah sampai dengan pungut hitung
kami ada banyak sekali catatan perbaikan. Semuanya adalah pada bagian administrasi kepemiluan. Bukan soal hasil ya, tapi lebih banyak soal administrasi kepemiluan. Tadi yang disampaikan Ibu Ana tadi soal DPT yang tidak match ya. Antara yang ditulis oleh teman-teman di KPPS dengan DPT yang ada itu. Jadi ujungnya terdapat perbaikan. Ujungnya terdapat perbaikan dan sudah sesuai dengan regulasi. Bu Ana, ini memang hal klasik penyelenggara yang setiap pemilu, pilkada itu selalu dicari dalam jumlah yang besar. Kalau kita melihat pelaksanaan kan udah berkali-kali ini. Tentu setiap BIMTEK sudah ada yang melekat, setiap BIMTEK ada melekat, setiap BIMTEK ada meletak, tapi ada juga selalu orang-orang baru. Bu Ana juga pernah di KPU. Apa yang menjadi penting bagi kita menelusuri setiap proses ini, kita tidak terjebak di hal yang sama karena tidak terlalu jauh berbeda regulasi antara pemilu dan lain sebagainya di tahap pengelola penyelenggaraan. Sebenarnya ini soal aspek manajerial ya. Kalau kita bicara produksi dan aturan mekanisme kerja, itu produknya di pusat KPU RI. Keterlambatan produk ini melahirkan dampak sampai ke tingkat bawah, sehingga proses waktu untuk melakukan BIMTEK juga berpengaruh bagi teman-teman KPU di kota maupun kabupaten. Yang kedua juga transformasi waktu yang sempit membuat KPPS maupun PPK juga tidak bisa memenuhi semua pengetahuan terkait dengan itu. Misalnya saja ketika kita bicara tentang pemantauan, kita melakukan pemantauan di kecamatan Manggala, saya bilang waktu itu kita malah dilarang, padahal di dalam buku panduan itu sangat jelas bahwa pemantau berhak mengikuti proses rekapitulasi. Jadi ada pengetahuan yang kemudian lompat-lompat tidak dipengaruhi karena persoalan waktu tadi. Yang kedua adalah personality. Personality ini bagaimana dia mampu memahami fungsi dan tugasnya sebagai tanggung jawab sosial maupun tanggung jawab negara maupun tanggung jawab yang diberikan oleh KPU. Ketika dia sudah diberi mandat, maka dia harus mampu memaksimalkan semua instrumennya untuk menjaga proses berjalannya rekapitulasi baik di tingkat TPS berjenjang maupun ke kota. Yang disampaikan Pak Farid, memang betul kalau tidak ada rekap berjenjang, maka ini menjadi fatal. Bisa bobol di belakang. Sebenarnya tadi terkait walaupun ini adalah administrasi kepemiluan, tetapi ada hak politik yang tidak bisa tersalurkan oleh pemilih dan tidak bisa dijaga secara originalitas tentang kualitas datanya. Tapi memang ini kan selalu kita cari ini penyelenggara ad hoc sampai ada yang sudah ikut BIMTEK 3 kali mungkin karena 3 periode pemilu Sepertinya hanya 2 periode Pak ya, nggak bisa 3 nggak bisa 3 kali ya? Nah emang berjalan, tetapi kan kita tahu persoalannya apa, maka yang harus dilakukan peta penanganan masalahnya itu harus diperkuat. Kemudian memang Makassar ini punya karakteristik politik yang berbeda dibandingkan daerah lain. Kita melihat bahwa anasir politik itu mulai bermain pada tingkat penyelenggara. Di awal sebelum rekrutmen itu udah mulai kencang. Ini faksinya siapa nih? Dan 1, 2, 3 sudah terbelah ya. Masuk dalam itu. Ini juga mengganggu integritas penyelenggara. Nah memang kerja keras sekali saya kira penyelenggara baik di KPU, PPK untuk melakukan filterisasi terkait kualitas maupun orang-orang yang akan terlibat. Sehingga itulah tugas kita sebagai pemantau menjadi mata dan telinga di eksternal untuk memberikan transformasi pengetahuan maupun juga memberikan catatan evaluasi bahwa ini ada situasi yang harus kita perbaiki bersama terkait kualitas manajemen, personality, kemudian mekanisme apa sih yang harus kita kuatkan untuk menghadapi pilkada-pilkada yang akan mendatang. 2022 ini kalau wacananya jadi itu menjadi tugas berat bersama. Saya membayangkan ada nanti sertifikasi penyelenggara pilkada yang memang jauh sebelum BIMTEK sudah diadakan sehingga begitu ada misalnya ada peluang untuk menjadi pengelola baik di tingkat PPK maupun di KPPS, wah sudah ada nih sertifikasi saya ya. Betul. Memahami undang-undang pemilu dan lain sebagainya. Tidak pada tahapan yang pendek sehingga itu orang kemudian harus mencari kasakusuk, wah kalau nggak ada akhirnya simultan kan. Pendidikan politik itu harus dilihat dari pasca proses. Saya mau garis bawahi pendidikan politiknya nih karena Pak Kafrawi yang mengkoordinasi relawan-relawan itu kan rentang usia yang mereka mengawasi itu di rentang usia berapa Pak Kafrawi yang masuk jadi lembaga pengawas atau person yang mengawasi? Ya relawan pemantau kami ini mayoritas mahasiswa yang jadi kami juga sempat pesimis sebenarnya di awal-awal pembukaan rekrutmen pemantau ini di awal-awal bulan Oktober misalnya dari 3 bulan sebelum pelaksanaan kami
merasa pesimis karena kayak Kurang tidak ada minat. kurang peminat karena di Ya. masa pandemi. Tapi ternyata dengan kerja-kerja keras ya kita semua, terutama KPU misalnya melalui pendidikan politiknya, sosialisasi politiknya misalnya, ya ada saja anak muda yang merasa terpanggil untuk mau melihat ya negara kita ini makin baik tentunya, mulai dari proses tahapan di paling bawah kita misalnya Kota Makassar. Jadi panggilan-panggilan atau melalui pendidikan politik inilah yang saya rasa sedikit demi sedikit masyarakat mulai meningkat. Jadi saya menggaris bawahi di situ dengan ketertarikan usia mahasiswa muda ikut pada proses pengawasan. Paling tidak kan dia sudah melihat gambaran pelaksanaan, peta persoalan dan lain sebagainya. Apakah itu menjadi bagian yang akan menggembirakan pada tahapan-tahapan di pelaksanaan berikutnya, bahwa 50 orang sudah mengetahui dan bisa meningkat untuk menjadi pelaksana yang lebih paham nantinya. Iya, saya rasa ini jadi acuan saya rasa untuk proses demokrasi kita semakin ke depan, semakin dewasa. Saya rasa ini bisa menjadi pendidikan politik yang sangat baik untuk masyarakat kita ke depan. 5 sampai 10 tahun ke depan saya rasa masyarakat sudah semakin tidak lagi skeptis, tidak lagi kaku dengan siapa yang saya mau pilih, siapa saya tidak kenal yang saya mau pilih, tapi masyarakat mau bukan hanya mau pergi memilih tapi mau ikut menjadi penyelenggara. Ini kan pemantau ini kan bagian dari penyelenggara sebenarnya, walaupun dia luar tidak struktur di luar struktur sebenarnya, tapi masyarakat dengan ada keterlibatan aktif masyarakat ini merupakan bagian dari proses demokrasi kita. Ini bagian dari partisipasi yang sangat baik di tingkat masyarakat yang saya rasa semua tidak bisa jadi penyelenggara. Bahkan kita kan punya dua hak dipilih dan hak memilih, dan hak dipilih dan memilih itu ya semua bisa menempatkan posisinya masing-masing. Jadi masyarakat kaum milenial, anak muda ini ya mau menempatkan posisinya di mana, dia mau ke depan mau jadi yang dipilih ya berarti harus persiapkan dari sekarang. Jalur mau kemana nih supaya bisa dipilih Pak Arda dan lain sebagainya ya. Memilih ya jadi punya syarat jadi memilih KTP dan usia begitu menjadi penting. Saya melanjutkan Pak Farid, karena informasi yang kami baca di timeline kemudian di IG KPU dan lain sebagainya membentuk relawan-relawan demokrasi yang sampai pada tingkat RT dan lain sebagainya, dan itu ada generasi muda semua, rata-rata usia muda lah, berkeliling dan lain sebagainya. Adakah pengaruh itu juga pada tingkat partisipasi pemilih yang sudah cukup meningkat di Makassar ini? Tentu saja itu berpengaruh ya, tetapi kita tidak bisa menjustify sebagai faktor dominan ya. Ada banyak sekali variabel yang menyebabkan orang datang ke TPS ya. Variabelnya banyak sekali, tetapi itu memberi input, yes, itu memberi input. Nah, tapi saya mengkonfirmasi secara serius apa yang Pak Dokter sampaikan tadi. Beliau merekrut 50 orang dengan skeptisme ya. Khawatir di awalnya bahwa tidak akan ada yang mendaftar, tapi alhamdulillah terkonfirmasi bahwa ternyata peminatnya besar ya. Di Makassar, kami harus merekrut di waktu yang sangat pendek lebih dari 16.000 penyelenggara. Ditambah dengan 4.000 petugas keamanan ya. Totalnya ada 21.500 yang harus kami rekrut di waktu yang pendek sekali. Kita boleh skeptis, tapi faktanya terpenuhi. Artinya antusiasme publik di kota ini begitu tinggi untuk terlibat dalam proses-proses demokrasi. Nah, bicara tentang pendidikan politik, KPU memang kami punya tools ya, namanya relawan demokrasi. Kami set berdasarkan segmentasi pengelompokan kelompok sosial ya. Ada dari komponen netizen, ya ada yang kelompok anak muda, ada yang dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini kita lagi bekerja untuk masuk ke kantong-kantong komunitas sebenarnya untuk berdiskusi, mengajak teman-teman untuk berdiskusi bahwa pemilu dan pilkada atau proses-proses demokrasi sebenarnya bukan hal yang menyeramkan. Ini hal yang menyenangkan, ada hal-hal baik yang bisa kita jaga, sehingga mari kita jaga sama-sama ini bareng. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Kafrawi tadi benar bahwa skeptisme itu sebenarnya tidak ada, hanya tidak tahu saja. Tugas kita adalah membuka tabirnya ini pilkada, bahwa pilkada itu ada hal-hal baik di dalamnya, ada hal positif yang harus dijaga. Mari kita jaga rame-rame. Alhamdulillah. Dan tupoksi KPU bukan hanya pada penyelenggaraan pertahapan, tapi membuka ruang kedekatan itu ke publik. Ya, salah satu tugas dari KPU adalah pendidikan politik. Nah, pendidikan politik itu adalah proses berkesinambungan. Ada atau tidak adanya tahapan, KPU berkewajiban melaksanakan pendidikan politik. Tentu saja tidak hanya dinisbatkan kepada KPU, tadi dijelaskan oleh Ibu Ana dan Pak Dr. Tawi bahwa ini kerja keroyokan. Pendidikan politik adalah tugas dari seluruh komponen warga kota untuk memastikan kecerdasan politik warga kota, baik dalam
proses siklus tahapan pemilihan kepala daerahnya atau pada dinamika politik lokalnya. Sehingga saya sih cukup terbantu, Kak Wahyu, karena saya merasa alhamdulillah KPU kota tidak bekerja sendiri. Ada kelompok masyarakat sipil yang begitu agresif mensosialisasikan bagaimana kecerdasan politik warga kota. Ada kelompok, ada pers yang begitu kuat di kota, ada kampus yang begitu komunikatif di kota, sehingga kami sebenarnya hanya bekerja kecil saja mengorganisir beberapa hal administrasi. Walaupun tadi di aspek SDM kami melihat bahwa kans orang warga kota untuk terlibat sebagai penyelenggara besar sekali. Kami merekrut lebih dari 21.500 di waktu yang pendek. Belum lagi dengan PPDP yang kita harus rekrut 2.394 di waktu yang pendek. Alhamdulillah Makassar terpenuhi semuanya. Ini memberikan ada harus banyak yang diganti ya karena rapid positif dan lain sebagainya. Kalau totally kami di PPDP kemarin, kami secara normatif kami harus merekrut 2.394. Tapi kami sebenarnya dalam proses yang tadi kita katakan reaktif dan non reaktif, kami sudah melakukan seleksi lebih dari 4.000. Jadi ada 4.000 orang yang berminat terlibat dalam tahapan. Nomor antriannya sudah sampai 4.000. 4.000-an. Sementara kebutuhan kita 2.394. Artinya ini memberikan konfirmasi. Warga kota ini sangat tertarik dengan proses-proses demokrasi di kota. Bu Ana, tentu menjadi modal sosial yang baik kalau kita lihat angka ini 4.000-an tapi kan kita biasanya tersplit, misalnya pernah jadi tim sukses. Ketika kita berbicara pilkada, kubu mana Anda semua? Kita jarang yang melihat bahwa perspektif keterlibatan saya mau mensukseskan dan lain, sehingga ketika ada perekrutan untuk penyelenggara-penyelenggara biasanya terkendala. Wah, ini pernah jadi tim sukses ini. Apa yang menjadi penting bagi publik kita sehingga setiap tahapan demokrasi seperti ini terjadi, kita menjadi SDM-nya ada, sudah memahami dan tidak terkendala dengan hal-hal yang membuat kita terbelah. Kubu sini atau kubu sana ini. Modalnya kan sudah ada nih. Ya, kalau bicara tentang gairah berpolitik, saya kira semua masyarakat Kota Makassar sudah merasakan itu. Apalagi mulai dari politik kaum muda sudah mulai berekspansi berpolitik. Nah, tinggal saja memang ini yang harus dijaga karena kalau kita bicara kalau kita melihat story dari proses perjalanan sampai hari ini, memang nasir-nasir politik dalam belahan-belahan pilihan-pilihan kandidat itu juga sangat nyata dalam tingkat masyarakat, bahkan dalam tubuh penyelenggara itu sendiri. Tetapi untuk melakukan investigasi, mengetahui dan menganalisis juga membutuhkan proses yang panjang ya. Saya kira KPU tidak bisa lagi terjebak dari situ. Mereka terjebak pada operasional teknis. Karena itulah sebenarnya domainnya penyelenggara untuk lebih melakukan review terkait ini. Hanya bagaimana hasil temuan ini kemudian berelaborasi dengan KPU itu lain soal lagi, karena kita ini kan voluntary ya, sifatnya voluntary, beda dengan KPU yang mengelola 70 miliar. Jadi anggaran itu memang harusnya yang saya lihat dari sini adalah KPU ini bekerja dengan dirinya sendiri, sehingga beberapa jaringan itu mulai mengalami tidak ada sambung rasa dalam proses perjalanan. Ini memang catatan kita bahwa kita pengen bantu KPU, tapi kita tidak tahu bagaimana pintu masuknya, karena mereka mungkin terjebak dengan operasional teknis. Yang kita lakukan ini adalah mencoba mengambil ruang lain, melakukan pemantauan terkait proses pada hari H. Walaupun ada proses lain yang juga dilewati, misalnya kampanye dan tahapan pencalonan, itu juga grafik. Persoalan standarisasi kesehatannya cukup bersoal ya, di situ ada itu pelanggaran. Nah, yang kedua adalah dinamika kesadaran masyarakat untuk melaporkan proses itu yang belum tajam. Tidak banyak masyarakat itu punya kesadaran untuk mengatakan bahwa ketika ada kesalahan ini penting untuk dievaluasi, baik secara administratif maupun ruang pidana. Ini itu yang karena pintunya yang kurang terbuka, atau keberanian untuk melaporkan, atau ada saya skeptis? Kira dua-duanya. Ada skeptisnya bahwa ngapain dilaporin, nggak selesai juga. Ini kan pertama adalah persoalan pintu masuk ke penyelenggara itu sendiri untuk mengkomunikasikan. Yang kedua adalah kekhawatiran masyarakat ketika mereka melaporkan, maka bisa jadi terjebak pada persoalan pencemaran nama baik. Tidak ada untuk di Bawaslu sendiri, tidak ada perlindungan saksi ketika mereka melaporkan kasus yang bisa saja berbenturan dengan para kandidat ya, apalagi kalau incumbent maupun strong local man itu
tokoh-tokoh nasional yang kemudian melokal itu juga terlibat dalam pertarungan politik di Kota Makassar. Itu bukan rahasia umum lagi. Dan beruntung dia meredup pada aspek yang terakhir karena kedewasaan politik itu tadi. Tapi ini menjadi catatan menarik bahwa proses perjalanan kita itu dalam hal konteks tadi harusnya dirajut jauh hari sebelumnya. Tahapannya 6 bulan, tidak cukup sebelum... Tidak cukup, karena itu sudah masuk wilayah operasional teknis. Sementara penguatan intelektual, pengetahuan komitmen, pengetahuan kesadaran itu harusnya di awal jauh sebelumnya. Tapi kan rame-ramenya ini kalau tahapan dimulai, kalau selesai ya adem ayam lagi. Parpol pun tidak memberi ruang itu ke publik, ke kadernya aja. Bahkan itu pun ada yang jarang juga. Saya pikir itu memang harus dievaluasi partai ya. Partai tidak sibuk hanya persoalan memperkuat elektabilitas partainya, tetapi dia juga penguatan politik terkait kaderisasi di internalnya maupun eksternalnya harus dikuatkan. Saya tidak akan riuk situasi saat ini karena mereka akan sibuk untuk menghadapi 2022. 2022, oke, itu menjadi penting. 2022. Pak Kafrawi, ketika ruang pengawasan ini muncul, kemudian teman-teman terlibat, apa yang menjadi poin penting ketika langsung melihat proses di TPS, antusiasme mereka, pencatatan mereka, analisis mereka melihat peristiwa, apa yang bisa kita gambarkan di situ ruang dialektikanya ketika itu dirumuskan menjadi hasil pengawasan? Ya, jadi memang kami di LSKP misalnya sejak 2004 misalnya sudah memantau, jadi di tahun 2020 ini proses yang paling awal dan sangat urgent yang dimiliki oleh seorang pemantau itu adalah integritasnya yang tanpa memihak calon manapun. Jadi itu jadi syarat utama sebagai seorang relawan pemantau, tidak boleh memihak apapun. Jadi jejaknya ditelusurin lah, IG-nya, Facebook-nya. Ya, jadi syaratnya itu harus ada KTP-nya. Jadi kita melacak dia itu. Jadi tim kami di relawan pemantau itu melacak selain ada fakta integritas bermateri. Jadi teman-teman ini harus betul-betul murni tanpa memihak calon manapun. Nah, selain itu memang kami bekali di H-2 sebelum pelaksanaan pemilu, kami memang pilkada ini kami bekali dengan BIMTEK melalui online. Kami bacakan poin demi poin, butir-butir yang menjadi instrumen yang menjadi hasil pemantauan LSKP di kami, tim-tim kami. Jadi kita memang berikan semua kepada pemantau ini bekal yang cukup, walaupun dalam keadaan pandemi. Jadi kita melalui online BIMTEK-nya, tapi ya teman-teman dalam prosesnya ya kadang menghadapi kendala, ya dia langsung berkomunikasi melalui media sosial yang ada. Ini materi BIMTEK-nya hampir sama materi penyelenggara ya, supaya ya tidak jauh-jauh. Supaya satu rumus kan, begini ya. Jadi selain cukup memang kompleks, kami jadi selain dari fokus penyelenggarannya tadi itu proses kesehatan yang kami juga pantau. Jadi masih ada anak-anak yang datang juga di TPS, padahal sebenarnya kan tidak boleh anak-anak. Kadang cuci tangannya mungkin sudah tersedia, namun ya terabaikan dengan kesibukan masing-masing KPPS, sehingga semuanya tidak semua saya rasa, tapi beberapa yang kami pantau ya masih ada saja yang. Ini kan penegakan aturan. Apakah prokes ini juga akan menjadi bagian dari penyelenggaraan pilkada-pilkada berikutnya? Kita belum menjadi pasti juga, tapi kuncinya adalah ketika sudah menjadi aturan ya ditegakkan. Itu menjadi penting ya dalam penyelenggaraan pilkada. Secara proses apalagi nih yang menjadi penting dari secara proses soal SOP logistik ini yang masih belum terpenuhi secara baik saya rasa. Kenapa logistiknya yang masih belum terpenuhi? Ya kadang ada temuan TPS kami yang kami pantau, ya masih kurang beberapa dokumen yang KPPS tidak bisa lengkapi, bahkan mereka berkonsultasi ya akhirnya tidak ada solusi, dan ya teman-teman di TPS akhirnya melakukan pembiaran saja dengan ya, tapi itu teknis, hanya bersifat teknis yang sangat kecil. Tapi hal ini menjadikan catatan untuk kami sebagai relawan pemantau bahwa perlu SOP yang sifatnya logistik ini perlu betul-betul menjadi perhatian penting, karena sangat fatal jika misalnya ada
kekurangan logistik yang ini vital tapi tidak ada di saat hari ini, padahal sehari sebelumnya kan aturannya sudah dilengkapi di masing-masing TPS, tapi kalau fatal kalau ada yang kurang yang bersifat penting di TPS, sehingga ya, perlu SOP logistik yang sangat ketat dari teman-teman penyelenggara, sehingga penyelenggaraan selanjutnya itu makin baik tentu kita. Itu yang kami harapkan. Oke, saya membayangkan dari sisi ini nih, catatannya Bu Ana tadi adalah manajerial, ya logistik tadi ini kan kaitannya panjang dengan nilai serta proses cara entah pengadaan barang dengan tender-tenderan dengan lain sebagainya. Dari pengelolaan manajerial ini Pak Ketua, karena bagaimanapun tahapan itu kan ketat nih, tahapan sini, dan kalau tidak selesai di sini tidak boleh lanjut ke sana dan lain sebagainya. Ketika manajerial menjadi sebuah problem, mengelola organisasi dengan banyaknya personil yang harus ditata kelola dengan baik, keribetan apa yang memang dihadapi sebagai penyelenggara pemilu yang tuntutan administratif dan aturannya sangat ketat juga di situ? Ya, terima kasih kawan. Jadi kalau misalnya banyak orang, tentu banyak telinga. Kalau banyak telinganya jadi masalah ya. Maksudnya jadi tantangan bagi kita sebagai penyelenggara untuk memberikan informasi keterampilan teknis pengelolaan tahapan. Tadi dia disampaikan oleh teman-teman pemantau, itu fakta ya, sehingga banyak hal yang harus kita, sebagai konfirmasi bahwa banyak hal yang harus kita evaluasi. Pilkada 2020 tentu ada hal-hal positif yang terkapitasi ya, tetapi tentu tidak sempurna. Banyak hal yang harus dievaluasi. Saya menggarisbawahi apa yang tadi Pak Wahyu sampaikan, Bu Ana menyampaikan, dari dua variabel tadi salah satunya adalah pintu yang tertutup terkait dengan laporan warga terkait dengan proses pengelolaan tahapan, baik berkaitan dengan integritas penyelenggara atau sebagainya. Di KPU kami sementara membangun whistleblower system. Kami sudah bangun di KPU Kota Makassar. Whistleblower system, kami berharap ada integrasi pengaduan warga kota terkait dengan segala hal berkaitan dengan pengelolaan tahapan, baik pada aspek integritas penyelenggara dan sebagainya. Nah, saat ini terus berjalan, termasuk dalamnya ada laporan-laporan warga pada hari penghitungan terkait dengan logistik COVID-19, pencegahan COVID-19. Itu juga dilaporkan oleh warga kota. Nah, tentu kita bisa memberikan konfirmasi bahwa memang banyak hal yang harus ditata. Tetapi sekali lagi, walaupun secara normatif KPU berkewajiban memfasilitasi administrasi dan logistik pencegahan penyebaran COVID, tapi kami tidak expert di bidang itu. Nah, di lain hal, kalau pertanyaannya terkait dengan tantangan, tentu tantangannya besar sekali, Kak. Karena pertama, partisipasi kita ini kan walaupun trennya membaik ya, tapi masih di bawah target partisipasi nasional 70%, 77,5%. Ya. Artinya banyak hal yang harus kita kerjakan. Tadi yang Kak Ana sampaikan tadi soal tidak ada ruang bagi teman-teman civil society untuk masuk ke KPU karena KPU sibuk dengan dinamika administrasinya sendiri. Saya kira ini juga jadi catatan bagi kita dalam pengelolaan tahapan. Tagline bahwa pemilihan terbuka itu harus termanifestasi, terjawantahkan pada proses partisipasi semua civil society dalam keterlibatan tahapan. Itu kan. Jadi tantangannya sebenarnya simple. Karena ada banyak orang sehingga banyak telinga, banyak telinga, banyak kepala. Tantangannya itu, Kak. Ya, oke. Apapun itu menjadi catatan-catatan penting. Kita tidak tahu ini, menunggu keputusan. Apakah 2022 KPU akan ramai lagi karena sudah harus menyelenggarakan berbagai tahapan-tahapan yang ada. Itu kita tunggu keputusannya. Tapi apapun itu, Bu Ana, saya ingin dapat komentar juga dari progres kita di 2020 Pilkada Makassar. Catatan penting apa yang harus menjadi poin view perbaikan ketika ada proses pemilu berlangsung? Ya, secara umum bahwa ini sudah berjalan baik ya. Mampu menaklukkan satu tantangan besar, yaitu bagaimana memanajerialkan kedaulatan kesehatan pemilih juga di tingkat, karena dalam situasi COVID, walaupun kami mencatat bahwa ada kedaulatan pemilih pasien COVID yang tidak terwadahi, itu dicatat di beberapa rumah sakit yang kami pantau. Tetapi secara umum ya sudah terlewati dengan baik. Kalau umum terlewati dengan baik, range-nya kalau 1 sampai 10
penyelenggara dari angka mana? Agak sulit memberi poin. Butuh evaluasi bersama. Sehingga ini memang perlu untuk ini ya. Karena kualitas itu tidak bisa diletakkan pada standar poin. Dia bukan administrasi catatan angka, tetapi dia lahir dari sebuah proses perjalanan yang terakumulasi dan direspon oleh publik. Saya kira kalau publik merespon baik, sangat baik. Layak dapat tepuk tangan. Iya, karena tidak ada konflik horizontal maupun MK dan itu kan variabelnya ada 3 kualitas hasil. Pertama partisipasi, kemudian apakah ini didorong secara hukum, baik hukum MK maupun pengadilan tata negeri terkait hasil sengketa. Ketiga adalah riak secara horizontal yang antar paslon yang tidak kita lihat temukan di sini. Baik, jadi hanya rame di awal proses saja, tapi di endingnya tidak ada masalah. Happy ending kalau begitu. Pak Kafrawi bisa kasih range 1 sampai 10? Ya, kalau ada di angka mana? Kalau hanya boleh memberi range ya saya beri angka 8 untuk penyelenggaraan. 8. Ini kalau angka 8 dapat B plus ya. Apa catatannya yang paling penting untuk apakah 2022 ini kita memulai tahapan lagi? Ya, kalau KPU misalnya mendapat tugas lagi di tahun 2022, saya rasa KPU perlu, ya bukan hanya Makassar terutama, misalnya dari pusat sampai ke tingkat paling bawah, ya perlu merumuskan sistem pemilihan yang dalam kondisi COVID seperti ini, kondisi pandemi. Tapi tentu tidak mengurangi akuntabilitas hasilnya. Hasilnya ya tetap, tentu kita mau proses yang sangat mudah, tapi tentu dalam suasana pandemi perlu perhatian sistem pemungutan yang sangat ketat untuk semua, baik dari hal penyelenggaraannya, dari protokol kesehatannya dan lain-lain. Saya kira itu. Saya juga ingin mengucapkan selamat buat jajaran KPU Makassar, penyelenggara pilkada di Kota Makassar dan di seluruh Sulawesi Selatan yang sudah bekerja keras mewujudkan hak pilih bagi pemilih dan kedaulatan demokrasi. Pak Ketua, mumpung kita di TVRI, silahkan menyapa siapa yang ingin disampaikan ucapan terima kasih nih atau penghargaan, karena di timeline saya sudah baca TVRI mau juga memfasilitasi KPU Makassar, siapa yang diberi apresiasi atas penyelenggaraan pilkada yang kalau Pak Karlan 8, yang lainnya bisa sampai 9, apapun itu ada problemnya ada di kesan publik melihat hasilnya. Silakan Pak Ketua KPU. Jadi sebenarnya apresiasi kami aturkan kepada seluruh warga kota. KPU dan jajaran kami, sebenarnya tugas kami adalah mengorganisir teknikalitas tahapan. Kami ada 23.000 tim seluruh kota, mulai dari KPU, sekretariat, PPK, PPS, dan seluruh sekretaris bersama dengan 21.000 penyelenggara kita, KPPS dan PPDP kita lebih dari 2.390 mulai tahapan secara simultan. Tugas kami adalah memastikan hari pungut hitung bisa berjalan dengan efektif. Alhamdulillah, atas dukungan warga kota, kami haturkan selamat kepada warga kota sudah melaksanakan hari pungut hitung dengan baik dan efektif. Terima kasih kepada seluruh penyelenggara di seluruh kota, teman-teman KPU, teman-teman Bawaslu, excellent work. Itu akhir dari kebersamaan kita di obrolan Parekate Special on Location di Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. Itu menjadi apresiasi kita juga di penyelenggaraan pilkada bisa terselenggara dengan baik, dan kita akan menanti tahapan berikutnya disahkan dan pelantikan wali kota terpilih. Pak Kafrawi, terima kasih sudah bersama kita di obrolan Parekate. Ibu Mardiana Rusli, terima kasih juga, dan Ketua KPU Makassar Farid Wajdi. Demikian obrolan Parekate spesial bersama KPU Kota Makassar, TVRI Sulawesi Selatan, dan ini menjadi hadiah bersama kita bagi warga Makassar dan warga Sulawesi Selatan yang berdedikasi menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 dengan aman, damai, dan kita menanti pimpinan atau pemimpin baru di daerah penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Selatan. Terima kasih sudah bersama-sama menyaksikan obrolan Parekate spesial TVRI Sulawesi Selatan. Sampai jumpa.